mewakili UPD, yang saya hormati Bapak Ibu Camat, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah berhadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita diberinya kesempatan, kesehatan hingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan forum lintas UPD, yang mana ini adalah lanjutan dari musrenbang kecamatan yang kita telah lakukan bersama. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya, seharusnya pembukaan ini disampaikan oleh Ibu Kaban, cuma memang kegiatan di Pemkab sangat padat. Hari ini juga, pagi ini juga sudah ada kegiatan juga di ruang Pasekda terkait dengan RKA. Jadi mohon izin, kegiatan forum lintas UPD ini saya yang membukanya. Bapak Ibu sekalian, tujuan untuk forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah ini adalah untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah kabupaten kota dengan hasil musrenbang RKPD kabupaten kota di kecamatan untuk renja perangkat daerah kabupaten kota. Juga untuk mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Ketiga, menjelaskan program dan kegiatan antar perangkat daerah kabupaten kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, serta menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pada indikatif untuk masing-masing perangkat daerah di kabupaten kota. Jadi rancangan renja perangkat daerah ini merupakan hasil yang menjadi bahan pemutahiran rancangan RKPD kabupaten untuk selanjutnya dibahas dalam musrenbang RKPD. Jadi memang sesuai rencana musrenbang RKPD kabupaten insya Allah akan kita laksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 di Aula Sultan Serdang. Jadi nanti hasil dari des yang dilaksanakan pada hari ini, baik itu yang nanti kita akan bagi menjadi 2 tempat. Untuk bidang ekonomi dan infrastruktur ada di ruangan ini, sedangkan untuk bidang sosbud itu ada di ruang sebelah di bagian belakang. Nanti secara teknisnya mungkin di Pak Abu atau Bu Yuni nanti yang akan menyampaikan secara teknis pembagian dan pemaparan apa-apa yang akan menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan. Baik, untuk mengingat waktu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan forum lintas UPD perangkat daerah pada hari ini saya buka. UPD ini kita mulai dari dinas pertanian dulu. Pendidikan, dinas pendidikan dulu. Dinas pendidikan, hadir, dinas pendidikan. Ada hadir Pak, dinas pendidikan? Dinas pendidikan. Dinas pendidikan ke dinas yang lain dulu. Absensinya mana Ibu Nafa? Pak mana dulu absensi Ibu Nafa? Bentar ya. Dinas Kesehatan, kita mulai dari Dinas Kesehatan ya. Ya. Oke, kita mulai dari Dinas Kesehatan dulu.
Langsung kita mulai aja ya. Apa itu Pak? Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya, fasilitas kesehatan yang sudah rusak di sub 4. Ini dari Kecamatan Sitis-Sitis yang hadir. Iya. Langsung saja Bu kita tanggapi Bu terkait usulannya bisa. Baik, terima kasih. Mungkin usulan rehabilitasi pemeliharaan fasilitas lain mungkin Pustu ini ya. Mana Desa Rimbun tadi? Silakan Bu, Sitis-Sitis. Iya, Desa Sitis-Sitis. Ini Pustunya ya Bu? Pustu. Nah, untuk Pustu sebenarnya kita kemarin sudah minta kepada seluruh kepala puskesmas untuk mendata fasilitas kesehatan baik itu Pustu maupun puskesmas yang perlu direhab, dan sampai saat ini belum ada masuk ke kami untuk Pustu Desa Rimbun Kecamatan Sitis-Sitis. Jadi mungkin nanti akan kita follow Bu melalui kepala puskesmas supaya itu kita masukkan data untuk di pemeliharaan untuk tahun depan. Masuk ya Bu, pemeliharaan tahun depan. Iya, ini belum masuk, nanti kita follow. Ini kan mungkin dari desa ya. Nah, jadi dari kepala puskesmas di akhir tahun kemarin kita sudah minta dan menegaskan kepada seluruh kepala puskesmas segala fasilitas kesehatan baik itu Pustu maupun puskesmas yang memerlukan pemeliharaan atau perbaikan untuk segera didata ulang. Tapi sampai saat ini untuk Pustu Rimbun dari puskesmas sendiri maupun dari kecamatan belum ada masuk ke kami. Mungkin nanti kita follow ya Bu ya untuk depannya. Terima kasih. Ini kampusnya ada ya Bu? Oke, selamat siang Bu. Sejahtera buat kita semua. Tentang Pustu, rehab Pustu Bu di Desa Rimbun, saya hanya sebagai perpanjangan tangan mereka. Ya. Memang Bu ini belum masuk ke Ibu. Ini baru diusulkan kemarin, tapi mereka meminta, kepala desanya memohon kalau bisa, karena ini memang Pustu mereka agak sedikit, bukan sedikit lagi saya katakan usul banyak, perlu perehapan total. Untuk itu perlu perehapan total, karena Bu masyarakat di situ jauh untuk pergi ke puskesmas. Jauh. Kalau bidan lengkap mereka, ada fasilitas bidan, cuma untuk pengobatan karena mereka itu Desa Rimbun itu jauh Bu dari puskesmas. Memang jalan sudah bagus memang, tapi kalau tengah malam mereka sakit gitu bidannya, mereka berobatnya ke rumah bidan, jadi tidak Pustu itu tidak digunakan karena tidak layak untuk digunakan untuk fasilitas berobat. Jadi ini perpanjangan tangan mereka memohon kepada Ibu untuk rehab Pustu agar bisa digunakan oleh masyarakat sekitarnya di Rimbun. Terima kasih. Iya, tadi Dinas Kesehatan ini menjadi apa ya? Menjadi sudah dimasukkan di dalam RKPD 2024 ya. Ya, diakomodir ya berarti ya. Diakomodir Pak, langsung. Untuk setiap OPD, mohon maaf sebelumnya ini penekanan kegiatan hari ini adalah tindak lanjut dari Musrembang Kecamatan. Jadi di sini kita akan mendapatkan keputusan dari OPD apakah diterima atau ditolak. Kalau diterima, artinya nanti akan dimasukkan ke dalam Renja 2024. Nanti jadi di kolom keterangan ini langsung saya ketik, kalau dia diterima kan saya ketik diterima. Nanti hasil kegiatan hari ini akan digunakan oleh Kasubag Perencanaan tiap-tiap OPD untuk aksi di SIPD-nya, diterima atau ditolak. Jadi kegiatan hari ini nggak ada istilahnya nanti lagi ya, nanti tunggu
saya follow up atau gimana, ini harus diputuskan sekarang. Diterima atau ditolak? Kalau ditolak, keterangannya apa kita terangkan. Kalau diterima, apa? Dia kalau diterima artinya masuk dia ke RKPD gitu. Nanti karena setelah step ini tidak bisa lagi apa? Nanti kasubag perencanaannya sudah langsung klik di dalam SIPD diterima atau ditolak. Kalau diterima masuk lagi nanti ke musrenbang yang akan kita laksanakan 2 hari lagi gitu. Jadi nggak ada lagi waktu kita nanti tanya dulu apanya enggak. Inilah yang usulan dari musrenbang. Nggak bisa lagi kita tanya ke kapusnya lagi, nggak bisa. Sudah harus dibungkus hari ini. Jadi penekanannya di situ. Jadi hanya ada 2, diterima atau ditolak. Kalau diterima nanti berarti dimasukkan ke RKPD. Kalau ditolak alasannya apa? Seperti itu. Berarti ini diterima ya? Diterima ya Bu? Ya, Diakomodir ya? untuk diterima dari kecamatan Sudah diakomodir. Kita lanjut ke usulan yang kedua. Diakomodir untuk RKPD 2024. Usulan yang kedua, pengadaan peralatan posyandu di Kecamatan Perbaungan, Lurah Tualang. Lurah Tualang pengadaan peralatan posyandu di lingkungan 1 sampai dengan 11 Kabupaten Sedang Bedagai. Usulannya itu rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya. Ini ada dari Perbaungan, Lurah Tualang, silakan. Kami dari Kelurahan Tualang memohon kepada Dinas Lingkungan melalui kegiatan posyandu di Tualang itu sangat aktif dan banyak bertanya tumbang masalahnya tidak ada peralatan yang selama ini peralatan yang digunakan mungkin sudah dari daerahnya dan sekarang kesulitan kalau bisa ya tidak perlu 11 tapi minimal 2 jadi bisa diatur jadwalnya karena posyandunya sebulan 2 kali jadwalnya minggu pertama dan minggu kedua dimohonkan ya Bu karena kebetulan mau dianggarkan di dana kelurahan ternyata di tahun ini Bu jadi dimohon bantuannya kalau bisa yang Bu setuju Baik, terima kasih menanggapi permintaan dari Lurah Tualang ya, peralatan posyandu. Baik, mungkin untuk ini bisa kita akomodir, tapi tergantung karena anggaran kita adalah sumber dana kita biasanya untuk pengadaan alat ini adalah dari DAK non fisik. Jadi tergantung juknisnya juga Bu 2024. Terkadang sudah kita akomodir, ternyata juknis yang datang dari kementerian berbeda, kami juga nggak bisa ini. Tapi untuk saat ini bisa kita akomodir. Terima kasih. Diakomodir Pak, diakomodir dengan catatan nanti menyesuaikan dengan juknis dari DAK 2024 gitu ya. Kita lanjut ke usulan ketiga. Usulan ketiga itu dari Kepala Desa Pantai Cermin Kiri, rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya, kerusakan pada gedung Puskesdes Dusun 2 Pantai Cermin. Ada ini dari Pantai Cermin? Dari Pantai Cermin ada? Puskesdes? Nggak ada ya? Langsung saja Bu, silakan ditanggapi Bu. Baik, terkait untuk rehabilitasi gedung Puskesdes, karena Puskesdes saat ini adalah miliknya desa, jadi untuk dinas kesehatan untuk penganggarannya saya rasa itu kita masukkan ke APBDes ya Bu. Jadi mungkin kita dari dinas kesehatan tidak bisa mengakomodir itu, kita serahkan kepada desa untuk mengakomodirnya. Terima kasih. Ada nih data dari desanya? Gak ada ya, berarti ini ditolak. Kemudian kita masuk ke usulan keempat selanjutnya, yaitu sebelum ditolak. Ini mewakili kecamatan 22 tahun berturut-turut, 3 tahun saya rasa Pegajahan yang sering menyampaikan terkait dengan Puskesdes ini. Tadi Ibu sarankan ini ke APBDes, tetapi beberapa desa tidak merasa ini aset mereka. Jadi seperti di Pegajahan beberapa tahun selalu mana suratnya kalau memang itu aset kami gitu. Jadi desa pun bingung mau menganggarkan dana desa, ya itu aset kami karena nggak ada pernah serah terimanya gitu. Nah ini harus duduk dulu sekarang. Nah, ini kalau kita balikkan pakai APBDes, desa juga nggak berani apa cuma juga. Mungkin dari Pegajahan bisa mempertajam ini ada ini Pantai Cermin Pak, bukan Pegajahan Pak. Ya usulan Ada? dari Pegajahan ini kayak gini. Dari Pantai Cermin ini, Kecamatan Pantai Cermin ada hadir? Nggak ada hadir. Atau dari desa, Kepala Desa Pantai Cermin Kiri yang mengusulkan, ada hadir? Ada hadir? Nggak ada ya?
Jadi dengan berat hati ini kita tolak karena ini merupakan kewenangan desa ya Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke usulan keempat. Usulan keempat yaitu Kepala Desa Senah, rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya. Lantai sudah pecah dan MCK sudah tidak layak huni. Usul 1 Kabupaten Sadang Dagai, Pegajahan, Dinas Kesehatan. Ada dari Pegajahan? Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ini apa nih yang lantai pecah, MCK tidak layak? Ini apa Pak? Izin langsung saja untuk lantai pecah dan semua kesehatan itu adalah politis satu Unpustu seperti itu. Iya. Karena di Desa Senah itu pustunya ya keadaannya seperti itu lah Bu. Kami harapkan dengan usul ini bisa diterima di OPD Dinas Kesehatan. Terus terkait tentang poskesdes, banyak terutama di Desa karena Pegajahan itu poskesdesnya itu bisa dibilang ada juga yang terbengkalai karena desa mau menganggarkan untuk APBD itu benar tidak ada serah terima aset dari Dinas Kesehatan ke desa. Jadi ketika diaudit oleh inspektorat itulah menjadi bahan kenapa dianggarkan di APBD desa seperti itu. Terima kasih dari Pegajahan. Baik, terima kasih menanggapi permintaan dari Kepala Desa Senah terkait pustu yang lantainya pecah dengan Polindes. Memang Pak, dari tahun ke tahun kita selalu ingin berkecamuk antara desa dengan Dinas Kesehatan terkait aset dari Poskesdes sendiri. Sementara di Dinas Kesehatan itu tidak merupakan aset kita, sudah diserahkan ke desa. Jadi ini juga nanti mungkin dipertegas ke bagian aset ya terkait itu ranahnya siapa sih Poskesdes itu gitu. Karena aset kami sendiri Poskesdes itu nggak ada lagi gitu. Jadi terkait untuk pustu Pak mungkin ini bisa kita akomodir untuk Kepala Desa Pustu Senah ya Pak ya. Pustu Senah Kecamatan Pegajahan bisa kita akomodir. Terima kasih. Akomodir ya Bapak Ibu terkait puskesdes nanti mungkin setelah BPKA dari sebelah ya, nanti kita puskesdes setelah mereka selesai. Kemudian lanjut ke usulan berikutnya yaitu Kepala Desa Sentang, rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya masih kurangnya alat kesehatan di puskesdes sama lagi nih Bu. Puskesdes, tapi ini alat kesehatannya Bu. Alat kesehatannya di puskesdes Dusun 2 Kabupaten Sadang Dagai. Ada ini Pak dari apa? Dari Kepala Desa Sentangnya. Kepala Desa Sentang, Kecamatan Merungkudu ada? Ya, silakan Pak. Kita bangun Pak dulu Pak terkait usulan ini. Langsung aja untuk Merungkudu itu masih kurangnya alat kesehatan di puskesdes. Jadi itu izin Pak Taufik. Mudah-mudahan itu orang itu sudah beberapa kali disampaikan kita pihak kecamatan bahwa ada beberapa puskesdes kekurangan alat dari kesehatan. Jadi kita nggak tahu apa saja rincian kekurangannya nanti terbuat dari dari kita. Jadi itu aja Bu. Dari Jepang. Baik, terima kasih terkait alat kesehatan Poskesdes. Berangkat kembali kita dengan alasan tergantung juknis dari DAK non fisik karena memang kita itu masih banyak disubsidir terkait perawatan itu dari DAK non fisik Pak karena APBD pemilih kita juga sangat-sangat terbatas. Jadi ini bisa kita akomodir dengan catatan ya tergantung juknisnya nanti karena tahunnya 2022 alat kesehatan itu juga tidak semua puskesmas dapat
tergantung kepada program apa yang dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan. Jadi untuk tahun 2023 itu ada alat untuk Ponet, Puskesmas Ponet. Jadi kita nggak tahu di 2024 itu nanti juknisnya ke arah mana, tapi dengan begitu pun ini akan kita akomodir. Terima kasih. Ya, kemudian ya. Mungkin kamu buat ini catatannya diakomodir dengan catatan memperhatikan juknis nanti di tahun 2024. Arahan juknis di tahun 2024 itu sudah banyak yang dengan memperhatikan arahan juknis ya. Kemudian kita lanjut ke usulan berikutnya, yaitu dari Kecamatan Teluk Mudu, rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya. Belum tersedianya obat-obatan dan alat kesehatan, tensi digital, dokter, timbangan balita digital di Puskesdes. Apakah ini masih Puskesdes yang sama, Pak? Sama tentang itu. Sama ya, Pak? Puskesdes yang sama berarti. Silakan Bu, langsung ditanggapi. Apa itu? Sama? Iya. Diakomodir dengan memperhatikan data ya? Oke. Diakomodir dengan memperhatikan juknis dakwah untuk di tahun 2024. Dengan memperhatikan juknis dakwah 2024. Lanjut kita ke usulan berikutnya untuk beringin. Untuk beringin ini Kepala Desa Nanggur. Kepala Desa Nanggur rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya, yaitu rehabilitasi Pustu Dusun 3 Kabupaten Srege Tanjung Beringin. Rehabilitasi Pustu ini Bu, Tanjung Beringin. Ada dari Tanjung Beringin Bapak Ibu? Ada. Ini Bu. Tanjung Beringin ada? Silakan Pak, tanggapi dulu Pak. Kayak mana kondisi Pustunya Pak? Memang sudah gawat darurat? Oke, terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan. Izin mungkin ini kami hanya menjelaskan saja Bu tentang keadaan pustu kita, bahwa pustu kita yang di Desa Nanggur itu memang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Jadi itu makanya desa mengusulkan supaya ada rehab untuk pustu. Dan juga mungkin memang kebetulan kalau untuk seperti pustu memang kalau mungkin keluhan-keluhan di kecamatan, alat-alatnya juga mungkin. Tetapi yang paling perlu itu rehab untuk fasilitas yang di pustu kita yang di Desa Nanggur. Jadi kami berharap ini bisa ditampung untuk tahun 2024. Terima kasih. Iya Bu, dinas kesehatan bisa langsung. Iya. Izin Pak, yang Desa Nanggur itu yang dekat yang belokan udang itu yang mau ke bagian Kuala. mau ke bagian Kuala. Kayaknya itu sudah direhab Pak. Sekarang sudah. Apa pintu-pintunya juga katanya Yang- ada pintu. Ya. Kayak lah memang mau di Setahu saya sudah, bagannya tapi- juga. Tanggal 2 jadi Dusun 3 nih Bu, Dusun 3. Dusun 3 Desa Nanggur ya? Iya. Iya, karena pustunya di situ cuma satu. Di arah mau ke Setahu bagian. saya sudah direhab. Tahun ini ya? Tahun yang lalu kalau nggak salah saya. Oh, iya. Bapak terakhir ke sana tanggal berapa? karena waktu pengobatan kita pernah ke sana itu sudah direhab dan sudah ada ditempati orang gitu. Tapi begitu pun nanti saya ini, bentar saya konfirmasi ke sana ya. Apakah sudah? Ya, saya telepon dulu. Ini kenapa Pak? Tidak direhab Pak? Baik, terima kasih. Jadi Bu, langsung saja. Ini berdasarkan usulan dari Kepala Desa Jatimulia bahwasanya pustu di Desa Jatimulia itu sangat perlu direhab, terutama bangunannya maupun seperti pintu dan lain-lain seperti itu. Jadi kami harapkan bisa diakomodir dan juga bisa ditampung tahun ada 2024 oleh Dinas Kesehatan. Terima kasih. Baik, langsung jawab ya Kak Bang. Iya, baik, untuk menjawab tadi Pustu Nanggur Kecamatan Tanjung Beringin, ya saya yang salah. Ternyata Pustu Sukajadi ya kemarin. Ya. Untuk Desa Nanggur kita akomodir tahun ini. Tahun ini Bu. Tahun 2024. 2024 Pak, tahun ini udah ada keluar Pak. Nanti Bapak untuk saya pula. Yang untuk pengajaran Bu? Ya, untuk Pegajahan Jatimulyo, Pustu Jatimulyo, Kecamatan Pegajahan
kita akomodir juga Bu. Akomodir ya. Ya. Oke, kayaknya. Oke, Pak. Ada Pak? Wakilnya nggak ada kerja. Ada, alhamdulillah.